Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Statistika Dasar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan yang kurang sehat mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita mengadakan kegiatan diskusi utama pada meeting ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan pekan lalu kita sudah mempelajari terkait dengan bagian data dalam berbagai macam bentuk ya, ada tabel dengan menggunakan formulasi Stargess sehingga di mentah itu kita coba untuk kelompokkan kurang lebih menjadi 7 kelompok. Kemudian kita juga sudah menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, kemudian grafik itu pun berbagai macam bentuk ya. Ada grafik batang, grafik lingkaran, grafik gas ya atau ojaif dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada materi terkait dengan pemusatan data, di mana data itu yang jumlahnya banyak pasti ada ukuran pemusatan. Maksudnya apa? Ukuran pemusatan adalah rata-rata. Nah, rata-rata ini eh, memiliki berbagai macam jenis, ya ada rata-rata aritmatik yang sangat sederhana, ada geometrik, ada rata-rata berbobot, kemudian ada juga rata-rata apa namanya harmonik. Nah, kemudian yang bertugas adalah kelompok satu, ya. Monggo kelompok satu yang bertugas untuk bisa memaparkan dulu, nanti akan saya berikan penjelasan atau tambahan ketika ada hal-hal yang belum begitu mudah dipahami oleh teman-teman. Kelompok satu siapa teman-teman? Halo kelompok satu, kok diam semua nih? Udah lengkap belum kelompok satu? Karena kelompok satu kok nggak ada yang menjawab? Perwakilan kelompok satu Hadir Bapak. sudah lengkap belum, Mbak? Sudah siap untuk tampil kelompok satu presentasi materi satu dari kelompok satu. Sebentar Bapak baru disiapkan screen-nya. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman ya untuk kelompok satu. Untuk token konversi saya share di kolom chat ya. PDAD, silahkan.
Maaf, Bapak dan teman-teman, apakah Udah kelihatan? Silahkan kelompok 2. si share screen-nya sudah bisa dilihat? Oke, sudah. Silahkan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan statistika deskriptif 2 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Putri Salsabila dengan NIM akhir 003. Saya Tia Salsabila dengan NIM akhir 057. Saya Duyoli Alianti dengan NIK lahir 069. Saya Umi Nuridayati dengan NIM akhir 118. Baik, untuk pendahuluannya dimulai dari populasi. Populasi yaitu merupakan seluruh data yang menjadi perhatian dari jadi seluruh data itu adalah populasi. Lalu sampel acak merupakan sebagian data dari populasi itu sendiri. Jadi sampel itu sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu. Lalu, salah satu ukuran numerik yang menjelaskan ciri-ciri data yang penting adalah ukuran pemutusan atau measure of central tendency merupakan ukuran numerik yang menjelaskan ciri-ciri penting suatu data. Di antaranya ada rata-rata, median, dan modus. Dan data yang ada itu dapat dapat berbentuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, di sini selanjutnya untuk ciri populasi yang ini itu dikenal sebagai parameter dan ciri sampel dikenal sebagai statistik. Untuk sampel itu adalah tarikan secara acak dari populasi ini. Dan sebuah sampel data ada ungrouped data itu atau data tunggal itu langsung bisa ditulis sebagai X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Dan yang kedua ada grouped data itu data berkelompok. Jadi kalau yang ini data tunggal, yang ini data berkelompok itu data sama dikelompokkan. Dari ini yang data X ini dikelompokkan lalu dihitung frekuensinya. Lalu bisa dihitung totalnya dengan rumus ini yang dibaca jumlah seluruh frekuensi dari mulai dari 1 ke 1 I sampai dengan ke N. Lalu ada frekuensi distribusi atau distribusi frekuensi itu data dikelompokkan ke dalam interval kelas. Ini kelas A1 sampai B1 contohnya. Lalu bisa dihitung frekuensinya. Untuk rumus totalnya sama seperti yang ini. Contohnya yang frekuensi yang ini dulu yang grup data. Misal kan data sama dikelompokkan lalu dihitung. Contohnya misal nilai ujian 70 itu muncul 5 kali. Di sini kan 70 muncul 5 kali, berarti
F-nya sama dengan frekuensinya sama dengan 5. Seperti itu, teman-teman. Untuk frekuensi distribusinya, misal eh, data dikelompokkan ke dalam interval kelas, misalnya 60 sampai 69 yang ini, lalu 70 sampai 79 dan seterusnya. Selanjutnya, eh, rerata menghitung, rerata hitung. Rerata hitung adalah jumlah seluruh angka dibagi dengan banyaknya jumlah data. Jadi ini rata hitungnya X rata sampelnya itu sama dengan X1, X2, intinya seluruh angka dibagi dengan ukuran sampel atau banyaknya anggota sampel, atau dengan kata lain em, X rata sama dengan jumlah X dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan banyaknya anggota sampel. Lalu untuk populasinya itu mirip-mirip, rumusnya bisa dilihat sendiri, mirip-mirip ya teman-teman. Untuk ini rata populasi itu bisa dibaca mu. Jadi mu sama dengan em, mu sama dengan N sigma I bagi N, itu dibacanya data dari variabel acak dari 1 sampai ke N dibagi dengan banyaknya anggota populasi. Intinya yang untuk populasi sama rata sampel itu hampir-hampir sama, bahkan sama ya teman-teman rumusnya. Lalu cara hitung rata hitung men arithmetic mean itu contoh, ini di sini disediakan contoh, misalkan dimiliki data tinggi badan 10 orang mahasiswa dalam sentimeter. Ini datanya seperti ini. Kita hitung, pertama-tama kita hitung eh, ukuran banyaknya data dulu. Ini di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini banyaknya data atau N-nya ada 10. Lalu sesuai rumusnya tadi, yaitu N sigma I K- XI N sigma I sama dengan, ini kita jumlahkan dari data variabel 1 ini 162 dijumlahkan semuanya sampai dengan data yang terakhir. Di sini ketemu hasilnya 1618, sehingga raratanya sama dengan, di sini ada rumusnya, sudah dihitung rumusnya, kita masukkan angkanya dan ketemu hasil akhirnya 161,8. Apakah saya menjelaskan terlalu cepat atau tidak, teman-teman? Tidak aman. Tidak ya, baik, saya lanjutkan. Oh, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan untuk Oke, selanjutnya untuk yang rata hitungnya untuk data berkelompok atau bisa dikatakan dengan grouped data. Nah, di sini sudah diketahui bahwa rumusnya ini seperti ini, yang artinya itu X ini adalah rata sampel, sedangkan XJ adalah titik tengah kelas J 12, FJ itu adalah frekuensi atau banyaknya anggota kelas kecil, dan N adalah ukuran sampel atau bisa dikatakan dengan jumlah frekuensi data sampel. Next. Oke, langsung selanjutnya ini rumusnya juga ada yang beda, itu ada mu. Mu itu rata dari populasi tersebut. Dan XJ masih sama, itu adalah titik tengah kelas. FJ itu frekuensi atau jumlah anggota kelas KJ, dan N besar ini ukuran populasi atau jumlah frekuensi data dari populasi tersebut.
Next. Kita langsung ke contohnya ya teman-teman. Di sini sudah diketahui ada 7 data. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumusnya itu eh, X sama dengan 3,307 itu didapatkan dari total Fj dan Xj tersebut. Ini menghasilkan angka seperti ini dan ini dibagi dengan 64. Nah, 64 ini dihasilkan dari total dari keseluruhan Fj dan hasilnya adalah 51,67. Selanjutnya, selanjutnya ada data rata geometrik atau geometric mean. Data tunggal, yang pertama ada data tunggal. Ini berarti geometric mean IK, ya di mana dirumuskan IK sama dengan akar pangkat X1, X2, X3, dan selanjutnya sampai Xn. Dan log IK sama dengan 1/6 sigma N I sama dengan 1 log I sama dengan delta. Bisa diketahui teman-teman contohnya itu ada nomor 2, 4, dan 8. Ini dimasukkan ke dalam rumus akar pangkat 3, 2, 4, 8 itu 64. Nah, akar pangkat dari 3 itu hasilnya 4. Next. Dan ini untuk yang rata geometrik juga dapat dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui tadi. XG sama dengan akar pangkat N besar I1 F1. Dan ini menghasilkan 10 delta. Next. Kita langsung ke contohnya. Ini di sini sudah ada 5 data. Dan Mas itu nilai 61 adalah nilai 61, 64, 67, 70, 73 itu dikatakan dengan sigma dan frekuensi dari 61 ada 5, sedangkan frekuensi dari 64 18, frekuensi 67 itu 42, frekuensi dari 70 itu 27, dan frekuensi dari 73 itu 8. Nah, total dari keseluruhan frekuensi tersebut menghasilkan 100. Next. Ini juga sama contohnya, tapi yang di tabel sebelah kanan sendiri ini bisa menggunakan rumus Excel agar lebih mempermudah teman-teman. Jadi keseluruhan total dari FI log XI sama dengan 182,8572604. Next. Untuk yang rata geometrik juga bisa memakai rumus seperti ini yang sudah dituliskan di atas ya teman-teman. Jadi tinggal memasukkan angkanya saja. 1/10 dikali ini dari 182,85 ini total dari keseluruhan yang di atas tadi, dan kita lanjut ke bawah dan menghasilkan 67,386. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin masuk ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu ada rata geometrik atau geometrik mean. Penjelasan singkatnya, rata geometrik dihitung dengan mengambil logaritma dari setiap data, mencari rata-ratanya, lalu mengubah kembali ke bentuk
eksponensialnya. Yaitu didapat rumus tersebut ya teman-teman dengan hasil 67,386. Next, lanjut untuk data berkelompok kita menggunakan rumus yang sama tetapi dengan frekuensi yang berbeda. Terus eh, ditemukan hasil perhitungan XJ sama dengan 10 akar delta. Lanjut untuk rata geometrik contoh perhitungan. Nah, itu kan ada tabel ya teman-teman, yaitu tabel perhitungan dengan data berkelompok. Setiap kelompok memiliki nilai tengah atau XI, frekuensi FI, dan FI logs XI. Total frekuensi adalah 100 dan kita menghitung logsnya itu dengan XJ sama dengan 1/100 kali wih, dan itu akan mendapatkan data hasil akhirnya. Lanjut. Terus ada rata harmonik atau harmonic mean formula. Rata harmonik adalah kebalikan dari rata-rata kebalikan nilai data. Rumusnya seperti gambar tersebut. eh, Rata harmonik berguna untuk data yang berupa rasio atau kecepatan. Next. Eh, Berikut ada contohnya yaitu mobil berkecepatan 60, 80, dan 65 km per jam. Rata harmoniknya yaitu sama dengan 3 per dalam kurung 1/60 tambah 1/80 tambah 1/65 ditemukan hasil 67,34 km per jam. Nah, ini tuh memberikan rata-rata yang lebih tepat untuk data kecepatan. Next. Terus ada rata tertimbang atau weighted mean. Formula rata tertimbang memberikan bobot berbeda pada setiap data dengan rumus seperti gambar tersebut di mana WI adalah bobot dan XI adalah nilai data. Next. Terus ada rata tertimbang proporsi. Jika bobot dinyatakan dalam proporsi atau persentase, maka eh, data tersebut akan menjadi rumus yang lebih sederhana, dan ini sering digunakan dalam perhitungan nilai akhir dengan bobot berbeda. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Next. Selanjutnya ada rata tertimbang. Contohnya, misalkan mahasiswa Y mendapatkan nilai 90 untuk tugas harian mata kuliah statistika, 80 untuk ujian tengah semester, dan 60 untuk ujian akhir semester. Jika bobot tugas harian, UTS, dan UAS masing-masing adalah 10%, 60%, dan 30%, maka nilai akhirnya atau dihitung sebagai rata tertimbang adalah B sama dengan sigma penjumlahan dari I sama dengan I sama dengan 1 sampai N dari WI dikali XI, di mana di mana 0,10 dikali 90 ditambah 0,60 dikali 80 ditambah 0,30 ditambah dikali 60 sama dengan 75. Next. Selanjutnya median. Median adalah ukuran pusat data yang nilainya terletak di tengah-tengah kumpulan data yang terurut. Untuk menentukan median, mula-mula data harus disusun berupa araya, itu data yang diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. X1, X2, X3, sampai Xn. X1 adalah data terkecil sama dengan X min.
Sedangkan XN adalah data terbesar atau X maksimum. Selanjutnya, next, median untuk data tak berkelompok. Posisi median. Dengan rumus posisi median sama dengan N ditambah 1/2. Atau sebelahnya itu rumus median sama dengan X indeks N ditambah 1 dibagi 2. Yang di bawahnya median sama dengan X indeks N dibagi 2 ditambah X indeks N dibagi 2 ditambah 1 terus dibagi 2. Next, contoh dari median. Data tinggi badan 10 orang mahasiswa itu 162 sampai 161. Dengan penyesuaian data diurutkan dalam bentuk array sebagai berikut. Kita mengurutkannya X1 sampai X10 ya, karena 10 mahasiswa. Selanjutnya kita hitung dengan data dan dengan rumus median X sama dengan X indeks N dibagi 2 ditambah X indeks N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Di mana X N2 itu X5 yang terdata 162 dan X6 ini 162. Dan kita bagi 2 di mana hasil akhirnya 162. Next, selanjutnya median untuk data berkelompok yang dirumuskan dengan median sama dengan B median ditambah N dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif median dibagi frekuensi median dalam kurung terus kita kali I, di mana I itu adalah interval kelas. Untuk keterangannya, itu median, Bmed itu tepi batas kelas bawah pada kelas median. I itu interval kelas dan N adalah ukuran sampel. Fkmed adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan Fmed adalah frekuensi pada kelas median. Next. Ini ada contoh dari soal median untuk data berkelompok. Yang berat badannya itu ada di data berikut serta frekuensi sama frekuensi kumulatif. Next. Median. Titik posisi median sama dengan 32. Kelas posisi median yaitu kelas kedua, di mana B median sama dengan 44,5, I sama dengan 9, frekuensi kumulatif median 20, frekuensi median 19. Di mana median sama dengan Bmed ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif median dibagi frekuensi median dikali I, di mana Bmed sama dengan 44,5 ditambah N-nya N/2 itu N sama dengan N-nya itu 32 dikurangi frekuensi kumulatif median itu 20 dibagi frekuensi median 19, I-nya itu 9.
Jadi akhir-akhir jadi perhitungan akhir 50,18. Next. Modus-modus adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Contoh, modus untuk data tak berkelompok. Data tinggi badan 10 orang mahasiswa 162, 161, 157, sampai 161. Penyesuaiannya, kita urutkan tinggi badan dari siswa yang paling pendek sampai yang paling tinggi, dan kita cari frekuensinya. Dan nampak bahwa modus data adalah 162. Next. Lanjut tentang modus untuk data berkelompok. Modus kan adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu data. Untuk data tunggal, itu kan cukup dilihat angka mana yang paling sering muncul. Tetapi untuk data berkelompok itu perlu menggunakan rumus khusus, yaitu MO sama dengan BMO plus D1 per D1 plus D2 kali I. Dengan keterangan MO adalah modus, BMO adalah tepi batas kelas bawah, I adalah interval kelas, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus, dan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah kelas modus. Lanjut, ini ada contoh tabel data berat badan dari sekelompok orang. Bisa dilihat pada kolom frekuensi, angka yang paling besar adalah 20, yaitu pada kelas 36 hingga 44. Artinya, kelas 36 hingga 44 adalah kelas modus atau kelas yang paling sering muncul datanya. Next. Sekarang masuk ke perhitungannya dengan tepi bawah atau tepi bawah kelas modus atau BMO adalah 35,5 dengan interval kelas atau I adalah 9 karena setiap kelasnya itu jaraknya adalah 9. D1 itu dihitung dari frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Karena ini kelas pertama, maka frekuensi kelas sebelumnya dianggap 0. Jadi D1 itu sama dengan 20 dikurangi 0 sama dengan 20. D2 dihitung dari frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi D2 itu sama dengan 20 dikurangi 19 sama dengan 1. Kemudian masuk ke rumusnya yang tadi yaitu MO sama dengan PMO plus D1 per D1 plus D2 kali I. Yaitu MO sama dengan PMO-nya tadi 35,5 ditambah D1-nya itu 20 per D1-nya 20 lagi, terus ditambah D2-nya adalah 1 dikali 9. Sehingga dihasilkan MO sama dengan 35,5 ditambah 8,57 sama dengan 44,07. Jadi modus dari data berat badan ini adalah 44,07 kg. Next. Di sini ada konsep swagness atau distribusi data. Kalau di dalam statistika itu ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan yaitu mean atau rata-rata, median, dan modus. Kalau misalkan mean, median, modus itu kan distribusinya bentuk simetris. Datanya itu seimbang dari kiri ke kanan kayak kurva normal. Kalau misalkan min lebih kecil daripada median, lebih kecilnya lagi dari modus, itu distribusinya disebut left swagger atau menceng ke kiri. Ini lebih ke kemencengan negatif. Kalau misalkan modusnya itu lebih kecil daripada median, terus lebih kecil lagi daripada min atau rata-ratanya, itu disebut distribusi right swagger atau menceng ke kanan. Ini bisa disebut dengan menceng positif. Next.
Jadi kalau data menceng ke kiri atau negatif square itu artinya nilai rata-rata lebih kecil dibanding median modus. Contohnya itu distribusi lebih kecil dibanding. Sedangkan median terletak di tengahnya dan modus sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng ke kiri atau ke menceng yang negatif. Sebaliknya, kalau datanya itu menceng ke kanan atau positif square, artinya nilai rata-rata itu lebih besar daripada median dan modusnya. Lanjut. Di sini masuk ke tugas ya teman-teman. Itu diminta untuk menentukan nilai rata-rata aritmatik, geometrik, dan harmonik dari data berikut ini. Bisa disimpulkan kalau misalkan rata-rata aritmatika tadi itu jumlah seluruh data dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Kalau rata-rata geometrik itu akar pangkat N dari hasil perkalian data dengan frekuensi, dan rata-rata harmonik itu rumusnya kebalikan dari rata-rata kebalikan nilai data. Katanya akan lebih. Dan dengan kami itu berbuat. Nah, berikutnya yang kedua. Iya, sampai mana? Untuk penjelasan kami sudah selesai, Bapak. Tinggal tugas-tugas saja. Dibuka sesi bertanya dulu, mungkin dari teman-teman ada yang belum paham. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan atau saran silahkan bagi Pak Didik dan teman-teman. Ayo teman-teman, kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, maka saya asumsikan bisa diterima penjelasan kelompok satu ya. Mohon maaf, izin bertanya teman-teman. Ya, dari seperti apa? Oke. Sepengetahuan kamu, apakah memang Oke, kelompok silakan di teman-teman yang kelompok presentasi. Siapa aja yang bertanya, kemudian nanti kita dijawab, kemudian saya akan memberikan penguatan atau mungkin klarifikasi. Untuk Farid, apakah jadi bertanya? Maaf, lewat kolom chat, soalnya kayaknya nggak bermasalah dari ini.
Ini di bagian yang slide keberapa ya, Farid? Apakah dari bagian ini yang kurang jelas atau dari mana? Bisa di... Ya, sampai mana nih? Kok nggak bersuara? Ya, jadi eh, saya jelaskan jadi jarak di atas suatu paksa seperti ini ya, Yang ABCD, rata generik atau bisa di mana dikatakan dengan masing-masing jaraknya generik A main. Yang pertama lebih ada data A, tunggal. A, Dan C, data tunggal ini 8, dirumuskan B, titik sebagai sesungguh dari D, berikut, dari E. yang berarti cocok untuk data serupa atau pertemuan rasio. Itu rumusnya eh, akar pangkat N dari hasil kali semua data. Seperti ini. Kemudian bisa untuk data tunggal, data kelompok maupun distribusi frekuensi. Nah, untuk contohnya ini kan tadi akar pangkat N dari semua data yang dikalikan. Berarti akar pangkat 3, 2 dikali 4 dikali 8, dan menghasilkan dari akar pangkat 3, 64, yang berarti hasilnya 4. Next.
Selanjutnya untuk yang data dikelompokkan itu akar pangkat N eh, K yang atasnya ada F, maaf, maaf, akar pangkat N I atasnya K dan I-nya itu 1 dikali X1 pangkat F1. Atau bisa itu dengan menggunakan rumus log XG sama dengan 1/N itu sigma K I, I sama dengan 1 F, FI dan log XI hasilnya delta. Dan XG sama dengan 10 10 pangkat delta. Selanjutnya untuk yang rata generik itu diketahui data sebagai berikut. Di sini ada 5 data dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dan jumlah keseluruhan dari frekuensi ini adalah 100. Nah, untuk data generik ini juga cocok untuk data perkembangan rasio. Misalnya ada pertumbuhan penduduk atau suku bunga. Next. Selanjutnya untuk yang data generik juga bisa dikembangkan dengan FI log XI. Ini juga bisa menggunakan rumus Excel. Dan menghasilkan total keseluruhan dari FI log XI itu 182,857264. Untuk yang tabel kiri 1 dan 2 ini sudah diketahui pada tabel atas tersebut. Next. Dan di sini ada rata generik. Rata-rata ini bisa diketahui menggunakan rumus log XG sama dengan 1/N sigma X I1 FI log X1 menghasilkan 1/100. 100 ini tadi didapatkan dari tabel sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 182,85 ini juga total keseluruhan dari rumus yang sebelumnya tadi. Dan menghasilkan 1,82857264. Kemudian diturunkan XB sama dengan 10 pangkat 1,828 dan kita bulatkan menjadi 67,386. Selanjutnya, di sini di sini data distribusi frekuensi menggunakan rumus XB sama dengan akar pangkat N I I1 X1 kemudian pangkat F1. Dan kita turunkan menjadi log XB sama dengan 1/N sigma K I sama dengan 1 F1 log X1 sama dengan delta. Dan XB menghasilkan 10 pangkat delta. Next. Baik, untuk Farid, apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Di mana yang Mas Farid tadi mana? A, C. Pantau. Sekarang Mungkin diteruskan lagi nih ini yang angkatan ini Mbak Asti ini. sekarang jumlah
Untuk Asti Budi Rahmawi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ingin bertanya pada PPT yang bagian rata hitung untuk data berkelompok. Bagian contoh kan itu eh, di baris kedua hasil perkalian dari 49 sama 29 itu nggak sesuai nilainya. Sama yang di baris terakhir 94 kali 1. Itu apakah di baris kedua dan terakhir itu ada eh, perhitungan yang berbeda gitu sama perhitungan yang berbeda dari baris yang lain atau memang itu ada kesalahan penulisan? Udah, kasih. Untuk contoh yang data berkelompok tadi, yang ditanyakan yang ini atau yang mana ya? Atau yang Iya, atasnya tadi? iya betul yang itu yang baris kedua sama baris terakhir itu perkalian antara C dan FJ itu nilainya nggak sesuai sama yang hasilnya itu. Apakah itu ada eh, perkalian dengan cara lain atau memang itu ada kesalahan di penulisannya gitu? Divaksin jarak antara unit A, B, C. Nah, ini tambah Ini maksudnya anu ya, 3.307. Ribuan apa namanya dipisah dengan koma, yang desimal dengan titik. Itu. nih sangat jelas. Nah, letakkan D ke pohon panjang tabang D. Jadi bagi 11 di 2. Masih ada lagi? Atau mungkin anu ya, langsung saja untuk kelompok 1, apa namanya, dicukupkan dulu. Nah, saya coba untuk mereview dan menguatkan beberapa yang telah disampaikan. Gitu. Silakan tutup dulu kelompok 1. Baik, terima kasih atas Paham ya? perhatiannya Semuanya? teman-teman dan Kak Didi. Sekian dari Bisa loh? kelompok kami. Gampang kan? Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup share screen-nya, gantian saya. 9 dibagi 2 sama dengan 4. Baik, saya coba untuk mereview kembali beberapa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Tadi sudah luar biasa. Nah, di sini akan coba kita review sedikit ya. Jadi pada kali ini kita akan mencoba melihat ukuran pemusatan data, yaitu apa? Rata-rata, median, dan modus. Singkatnya, jadi data itu ada data yang mentah. Data pertama X1, data kedua X2, dan seterusnya. Misalkan nilai mahasiswa pertama nilainya 8, kedua 60, ketiga 6, 67, dan seterusnya.
Nah, untuk memudahkan, maka kita lakukan namanya adalah pengelompokan. Ya, gimana cara paling simpel? Ya seperti ini. Misalkan yang dapat nilai 60 ada 3 orang, nilai 65 ada 10 orang, dan seterusnya. Nah, frekuensi ini akan menunjukkan jumlah data atau jumlah responden atau jumlah mahasiswa. Nah, agar lebih terstruktur, maka selain data dikelompokkan seperti ini bisa dikelompokkan dengan menggunakan rumus Sturges. Ya. Jadi rentang batas bawah, batas atas, interval kelas 1, kelas 3, dan seterusnya memiliki frekuensi masing-masing. Ya. Jadi cara seperti ini akan lebih mudah apa namanya rentang ya, rentang sekian. Nah, terkait dengan rata-rata itu ada yang rata-rata paling sederhana itu adalah rata-rata aritmatik. Cukup datanya ada dijumlahkan semua dibagi ada berapa data. Nah, data ini sudah kita singgung kemarin, ada data yang berasal dari populasi, ada yang dari sampel. Kalau dari sampel X bar, ya. Kemudian kalau dari apa namanya dari populasi namanya mu. Ya, ini adalah mu adalah sigma xi dibagi dengan n. Sama, intinya adalah data dijumlahkan semua dibagi dengan ada berapa data. Kalau ada 50 ya data pertama, data kedua jumlahkan, data ketiga jumlahkan dibagi dengan 50. Nah, contoh ini paling sederhana, ya, sangat simpel sekali, cukup dijumlahkan dibagi ada 10 bagi 10. Kalau menggunakan rumus Excel ya sama dengan sum, ya, sama dengan sum, kurung buka di blok datanya, setelah dimasukkan, kurung tutup di enter, maka langsung ketemu nilai rata-rata. Kemudian, kalau bentuknya dibuat data berkelompok, ya, frekuensi, data pertama 60 ada 3 orang, dan seterusnya, maka rumusnya cukup FG kali XG. Jadi, frekuensi kali dengan nilainya berapa dibagi dengan frekuensinya. Kemudian, kalau bentuknya populasi juga sama, ya, jadi ini bisa FI, XI, ini dengan menggunakan kode G ya, sama saja. FG, XG dibagi dengan frekuensi XG. Gitu. Nah, contohnya ini teman-teman ya, ini data yang sudah kita buat interval. Interval bawah, interval apa? Batas bawah, batas atas. Nanti kalau ditanya batas bawahnya kurangan setengah skala terkecil ini 35,5, ini 4,5. Kita cari titik tengahnya. Berapa? Jumlah bagi 2. 36 tambah 44 bagi 2 atau setengahnya ya ketemu 40 tarik ke bawah. Frekuensi dari data ya menggunakan kontif atau mungkin hitung di checklist boleh. Nah, ini sama dengan ini ya, ini diklik kayak bintang ini ketemu 1 tarik ke bawah. Ini sama dengan ketemu blok ini, enter, kemudian tarik sini. Yang sini adalah sama dengan ini dibagi dengan ini. Ya, ini saya kira sangat mudah. Nah, kemudian ada data geometrik. Data geometrik itu semua data dikalikan kemudian di akar dari data itu sendiri. Contohnya di sini ada jumlah data N. Maka ya X1 kali X2 kali X3 sama dengan X ke N, kemudian diakar ke N, akar N ya, bukan akar 2. Kan ada akar 2, akar 3, akar 4. Ini akar N. Nah, bentuk kali seperti ini semuanya ini adalah simbolnya pi, udah di awal ya. Jadi kalau sigma itu jumlah data, kalau pi itu jumlah apa perkalian semua data. Nah, ini kita buat di logaritma, sisi kiri log, yang sini di log. Ya, maka ini sama dengan pangkat per n. Pangkatnya pindah sini, aturan logaritma ya, maka menjadi seper n sigma log xi. Jadi semua data itu di log apa dilogkan. Log x1 tambah apa x tambah x3 dan seterusnya. Nah, nilai ini adalah delta. Kemudian ini kita apa namanya? Kalau kita aturan logma itu kan A log B sama dengan C, maka yang ini, yang titik ini, B adalah basisnya ini di apa namanya 10 pangkat dengan nilai C-nya atau deltanya. Nah, ini jadi intinya mencari delta. Nah, kemudian kalau kita kasih contoh, paling gampang ada 3 data, maka 2 kali 4 kali 8, karena ada 3, maka pangkat akarnya adalah akar 3. Ya, 64 akar 3. Akar 3 dari 64 adalah 4. Ya.
Kemudian ini simbolnya tadi. Jadi intinya adalah teman-teman kalau ini sangat mudah sekali ya. Intinya adalah apa namanya semua data dikalikan kemudian di akar n gitu. Kemudian kalau data sudah dikelompokkan ada unsur frekuensi, maka rumusnya menjadi seperti ini. Hampir sama. Deltanya adalah 1/n sigma Fi log Xi. Jadi setiap data itu frekuensinya berapa dikalikan dengan log datanya berapa. Contohnya seperti ini. Ada 61, 64, dan seterusnya. Ini frekuensi 5, 18, dan seterusnya. Nah, total frekuensi adalah total data ada 100. Nah, di sini kita cari Fi log Xi. Ya, frekuensi ada datanya, ini Xi-nya. Maka di sini sama dengan, ini diklik, bintang dengan log basis 10, ya, nilai 61. Ya, ketemu satu tarik ke bawah. Ya, sini sama dengan sum. Ya, temu satu, tarik sini, ketemu sum semua. Nah, dari sini kita mendapatkan kalau ini adalah per n jumlah data ya, per 100, yang sini sigma Fi log Xi di sini. Nah, totalnya berapa ini kan? 182, ini desimal, titik ya. Nah, dimasukkan sini, ketemunya sekian. Padahal rata-rata jika ada 10 pangkat delta, 10 pangkat 1,8, 2, 85, dan seterusnya. Kalau 10 pangkat 2 adalah 100, maka ini 10, 1,8, maka di bawah 100. Ya. Ini diselesaikan dengan Excel. 10, pas sama dengan 10, caping 1,8, dan seterusnya. Ini untuk menghitung. Tapi kalau hitung manual ya sangatlah tidak mungkin ya. Nah, kemudian kalau bentuknya apa namanya rata-rata yang bentuknya apa namanya distribusi ya ini juga sama dengan sebelumnya ini ya. Jadi rumusnya ini asal muasalnya. Nah, ini contoh yang lain kalau bentuknya adalah interval tadi bentuknya kelompok sekarang interval sama saja. Cuma data mentah ini kan apa sudah dibentuk seperti ya. Ada interval 30 sampai 39 cari titik tengahnya. Ya, 30 tambah 39 bagi 2. Nanti cari F ada, SI-nya ada, sama ini ketemu satu, tarik ke bawah. Ini sudah disamakan sum, ini juga sum ya. Maka di sini ada maka 100 per 100 dikali dengan total yang sini ya. Ketemu delta. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 10 pangkat delta. Ya, sama dengan ini. Sangat mudah sekali. Nah, harmonik ini adalah H simbolnya sama dengan jumlah data ada berapa dibagi dengan sigma per XI. Ya, kalau ada 5 ya maka ya ini 5 dibagi dengan seper data pertama, tambah seper data 2 tambah sepertiga data ketiga, sampai data kelima. Contohnya ini ada 3 data. Kelajuan pertama 60, kemudian 80, kemudian 65. Berapa rata-rata harmoniknya? Ya sudah ini ada 3, terus 3 dibagi seper 60 tambah seper 80 tambah seper 65. Temu sekian. Nah, kemudian rata-rata tertimbang atau berbobot ini biasanya kalau dulu rata-rata berbobot untuk di metode pengukuran juga sudah dikenalkan, di fisika dasar dalam olah data juga dikenalkan. Nah, di sini kita akan namanya berbobot itu bentuknya rumusnya seperti ini, sigma WI XI dibagi sigma WI. Ya, ini punya bobot WI-nya nih, ini datanya berapa, bobotnya berapa. Ya, nah, di sini untuk memudahkan biasanya bobot itu dibuat persentase. Totalnya berapa? 100. Ya. Jadi sigma ini adalah 100%. 100% nilainya 1. Ya. Sehingga cukup jadi dari sigma WI XI. Ya. Jadi rumusnya menjadi ini. Jadi proses 100 adalah 1, maka sigma WI ini totalnya juga 1. Ya. Sehingga di sini rumusnya menjadi sigma WI XI. Soalnya apa? Di sini kita menggunakan pembobotan pada nilai ujian, nilai ulangan, atau mungkin nilai akhir dalam mata kuliah. Ya, jadi nilai pertama 90 apa namanya untuk tugas, 80 untuk UTS, 60 untuk UAS. Bobotnya 10%, 60%, 30%, tinggal dikali aja. Karena bentuknya sudah persentase, maka jadi ini menggunakan yang versi ini. Ya. Jadi 0,1 kali dengan ini 90, 0,6, 80, 0,3 kali 60 ketemu 75 ini nilai akhir. Ya. Kemudian median ini nilai tengah. Gampang nih, gampang banget ini. Urutkan aja pakai Excel dengan sorter dari smallest ke largest. Ya.
Nah, pokoknya titik tengah. Kalau datanya ada ganjil 11 misalkan, maka sisi kiri ada 5, sisi kanan ada 5, data ke-6 setelah diurutkan adalah menunjukkan median. Kalau datanya genap ada 10, ya cukup data ke-5, data ke-6 jumlahkan bagi 2. Contohnya seperti ini, ya. Data mentahnya ini kita urutkan. Nah, ini 10 kan sangat mudah. Tapi kalau teman-teman bekerja sampai dengan ratusan, 8 ratusan ya, maka menggunakan Excel gitu. Nah, ini paling simpel, gampang ya. Nah, kemudian kalau data berkelompok rumus B median, tapi bawah kelas median, ini jumlah data berapa bagi 2 frekuensi kumulatif apa namanya sebelum kelas median dibagi frekuensi median. Nah, ini untuk data, tadi data mentah, ini data sudah dikelompokkan. Nah, contohnya ini ya, berat badan tadi frekuensi kumulatifnya ini ya. Kumulatif bawah 20, 20, 20 tambah 19 tambah 39 dan seterusnya. Nah, ini total ada 64. Kita harus punya logika. Kalau total data ada 64, maka nilai medianya kan bagi 2, teman-teman. Ya. Maka dia terletak di data ke 2 dan 3, 32 sebelah kiri, ya, 32 sebelah kanan. Ya, setelah diurutkan berarti data ke 32 sama 33 menunjukkan kelas median di mana dia berada. Kita lihat dari frekuensi kumulatif ini 20. Nah, di sini data 32 sama 3 itu ada di kelas ini. Ya, maka kita menggunakan ini kelas mediannya yang bawah 44,4 karena kurangi 0,5 ya. Akumulasi sebelumnya 20, frekuensi medianya ada 19. Kita masukkan di sini ya. Kelas medianya 44,5, intervalnya 45 kurangi 36 ketemu 9. Frekuensi kumulatif medianya ada 20 atasnya, kemudian frekuensi medianya adalah di 19. Kalau masukkan di sini ya ketemunya 50,18. Kita cek betul ini ya. Median kan berada di rentang ini. Mediannya data ke 32 sama 33 rentangnya ini. Jadi nggak mungkin kurang 45 dan nggak mungkin dia lebih dari 53. Itu mediannya. Kemudian modus. Modus itu data yang sering muncul. Ya, misalkan teman-teman apa namanya ada mahasiswi kemudian tiap akhir pekan kok didatangi oleh laki-laki berarti ada modus tertentu dari laki-laki kepada mahasiswi tersebut ya. Jadi modus ya. Nah, contohnya yang gampang pokoknya data paling sering muncul paling banyak itu modus. Modus itu bisa juga tidak harus satu, bisa lebih dari dua, lebih dari satu ya. Ini ada modusnya ada di data ke 6162 itu. Nah, kalau ini nggak harus diurutkan, boleh acak. Tapi kalau lebih rapi ya diurut. Nah, kalau datanya berkelompok, maka rumusnya ini B kelas modus, ya, nanti tepi bawah ya maka dikurangi skala terkecilnya 0,5 kurangi biasa, ditambah DI, ya, DI ini adalah frekuensi modusnya kalau yang D1, D2, ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Yang sini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Contohnya ini juga, ya. Tampak modusnya ada di data ke ini, frekuensinya 20 ya. Berarti modusnya itu ada di rentang 36 sama 44, tapi bawahnya 35,5. Frekuensi sebelumnya 0, kan nggak ada kan, frekuensi setelahnya ada 19. Kita masukkan semua, ya di sini ya. Ini kan 35, intervalnya 9, jelas. Di 1, ini 20 dengan sebelumnya nggak ada, maka kurangi 0. 20 dengan setelahnya 19, kurangi ya, ketemu 1, dimasukkan sekian, ketemu. Sangatlah mudah sekali. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan data rata-rata median sama modus. Ya, kalau bentuknya kayak gini, ya, mediannya titik tengah sini, ya artinya median itu lebih besar daripada rata-rata, kurang dari modus. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, jadi dia istilahnya apa namanya condong. Ya, dia nggak simetris. Ya. Tapi dia ibaratnya condong ke sebelah kanan. Ya, sorry ini sebenarnya mencengnya menceng kanan, tapi dia tuh condong sebelah kiri. Tapi mencengnya menceng sebelah kanan, tapi dia apa apa namanya bobotnya di sebelah kiri karena rata-rata sebelah kiri sini.
Tapi kalau suatu ketika rata sama dengan median sama dengan modus, maka bentuknya simetris. Ini namanya data normal. Ada juga bentuknya kayak gini. Rata-rata lebih besar sebelah kanan, median, kemudian modus. Ya, maka dia menceng kiri, kemudian dia condong ke kanan. Ini pola data. Jadi setelah kita mendapatkan menghitung rata-rata median modus, maka kita bisa menemukan pola data apakah dia normal, apakah dia menceng kanan atau kiri. Itu. Ini juga. Kemudian tugasnya ini nanti dikerjakan menggunakan Excel. Ya, ini saya tidak membuatkan template, teman-teman buat template sendiri ya secara kreatif di pekan lalu sudah saya contohkan ya. Ini kan gampang. Rata-rata aritmatik, geometrik, harmonik dari data ini. Ya, ini data apa dikelompokkan sesuai dengan frekuensi. Data satu ada 5 orang, dua 12 orang dan seterusnya. Yang kedua ini data sudah kita kelompokkan menjadi kelas interval. Berapa rata-rata aritmatiknya, geometriknya, ya, kemudian mediannya berapa, modusnya berapa, ya. Kemudian diperkira yang skew-nya berapa, simetriknya bagaimana pola yang terakhir ya. Kemudian data mentah seperti ini, ya, rata-ratanya berapa, aritmatik, geometrik, median, modus, dan seterusnya ini. Baik, ini tambahan sedikit dari saya mereview yang sudah dipaparkan oleh kelompok satu, mudah semakin mudah dipahami ya. Jadi statistika ini termasuk pelajaran yang sangat mudah sekali, apalagi teman-teman sudah kita tekankan mengerjakan menggunakan alat bantu yaitu Excel, sehingga masalah perhitungan dan seterusnya ini tidak begitu masalah. Tuh. Bisa dipahami teman-teman? Silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Jadi karena diam semua berarti saya asumsikan bisa dimengerti ya penjelasannya ya. Nanti silakan dikerjakan secara kelompok, kemudian diupload di Bismart ya. Kemudian pekan depan lanjut pada kelompok 2 untuk menemapan materi terkait dengan apa namanya statistika yang berikutnya. Kalau nggak salah mungkin ukuran itu apa namanya penyebaran. Hmm. Baik, sampai sini dulu teman-teman ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan sama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih.